Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah firasatnya tentangmu. Jadi kita akan lihat apa sih pemikiran dia tentang kamu, perasaannya ke kamu, hal-hal yang ingin dia wujudkan bersama dengan kamu. Kita akan mulai aja tanpa berlama-lama. Aku akan lihat dulu siapakah dia. Siapakah dia ini? Ada King of Wands, Three of Wands, the Hangman, the Judgment, the High Priestess. Oke, dia ini adalah orang yang gini, tenang, berwibawa, pola pikirnya dewasa, nggak terlalu suka pamer, nggak huru-hara. Dan kalau misalnya dia lagi kumpul dengan teman-temannya, dia mungkin jadi orang yang paling pendiam atau yang nggak paling banyak omong lah. Tapi dibalik itu semua dia cerdas banget, pola pikirnya mendalam banget. Nggak banyak orang yang bisa gampang bersinergi dengan dia karena pola pikirnya itu. Jadi di sini dia ini orang yang pemikirannya dalam, sangat-sangat mungkin dewasa, sangat-sangat mungkin juga di sini jiwa tua gitu ya, jiwa tua tapi jiwanya ya, bukan berarti fisiknya bisa aja dia masih muda tapi pola pikirnya sangat-sangat dewasa. Aku akan jelaskan satu persatu. Ada King of Wands di sini. King of Wands adalah seseorang yang secara fisik dia cakep, kalau dia perempuan dia cantik, kalau cowok dia kelihatan banget berwibawa, dan di sini dia sangat-sangat punya ambisi. Kalau misalnya dia ingin memiliki sesuatu, dia akan sangat-sangat berusaha memiliki itu. Kalau dia ingin mencapai sesuatu, mencapai A, ingin bekerja A, dia akan mencapainya dengan segala usaha terbaik yang bisa dia lakukan untuk mencapai impiannya. Jadi bisa aku katakan dia pekerja keras juga, sangat bertanggung jawab pada hidupnya, pada apa-apa yang memang menjadi tanggung jawabnya. Itu King of Wands. Jadi dia hebat banget, sosok ayah, sosok pasangan, sosok suami yang sangat ideal. Kalau dia di sini laki ya gitu. Dan ya seperti aku katakan tadi, dia dewasa, pola pikirnya sangat-sangat mendalam. Maka ketika dia di sini dealing dengan kamu, mulai merasakan suka sama kamu, jatuh cinta sama kamu, katakanlah demikian, dia nggak langsung caper. Bahkan mungkin kamu ngerasa, kok dia dingin ya ke saya, kok dia kayaknya canggung ya ke saya, kok kayaknya dia nggak nyaman ya sama saya gitu loh. Sebenarnya bukan karena dia nggak suka sama kamu, justru karena dia lagi suka sama kamu. Makanya di sini dia agak-agak canggung, bukan tipe orang yang gampang menutupi perasaannya. Jadi dia ingin menutupi perasaannya itu dengan kadang salah tingkah, kadang salah ngomong, tapi ini menjadi suatu tanda kode bahwa dia emang lagi suka sama kamu, lagi nggak pingin salah tapi jadinya malah canggung gitu. Gemes kan, gemes banget. Dan dia di sini sebelum dia meyakini perasaannya, sebelum dia benar-benar akan maju ke kamu untuk menyatakan perasaannya, dia lebih memilih untuk menatap kamu dari jauh. Bisa juga di sini mengartikan bahwa kamu dan dia ini di sini mungkin ada jarak antara kamu dan dia. Jadi di sini bisa aja jarak di sini beda kota, beda negara, atau mungkin juga jarak rumah ibadah kalau kartu ini keluar. Kadang demikian, sehingga dia masih memantau kamu dari jauh, belum benar-benar akan maju. Kayak sekarang dia jatuh cinta, dia nggak akan menyatakan cintanya dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan. Dia akan memastikan dulu apakah kamu akan menerima cintanya, apakah dia benar-benar meyakini perasaannya. Karena aku melihat ada kartu The Hangman di sana yang menandakan bahwa dia butuh sudut pandang yang berbeda lah mengenai kamu, benar-benar ingin menyelami kamu lebih dalam. Walaupun mungkin dia agak-agak canggung ketika ngobrol sama kamu, mungkin chatting sama kamu, ketika ngajak kamu jalan-jalan berdua aja, tapi dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia ini emang serius sama kamu. Tapi di sisi lain dia benar-benar ingin mengenal kamu. Dia nggak ingin salah jatuh cinta, salah mempercayakan perasaannya ke kamu. Bukan berarti dia nggak percaya ya, tapi di sini dia memang tipe orang yang ketika jatuh cinta dia ingin memastikan bahwa dia memang jatuh cinta di orang yang tepat, yang bisa menjaga hatinya, yang setia, yang berjuang bareng, memberikan cinta yang sama besarnya kayak gitu. Maka di sini dia butuh kepastian itu sebelum dia benar-benar akan maju kepada kamu. Jadi mungkin kamu merasa bahwa si orang ini pergerakannya tuh lambat gitu loh, nggak secepat teman-teman kamu yang mungkin jatuh cintanya sekarang, bulan depan udah jadian. Jadi dia pola pikirnya harus benar-benar sedalam itu, dan dia cukup sabar untuk menunggu. Walaupun mungkin kamunya udah gemes, kayak kita udah sering jalan bareng, kenapa kamu belum nembak saya gitu. Dan di sini ada The Judgment ya. Dia emang tipe orang yang tenang, tipe orang yang mudah memaafkan, nggak gampang tersulut emosinya. Jadi di sini bener-bener
mas atau kakak atau cewek yang anggun, attitude-nya bagus. Jadi that's why kenapa dia ingin jatuh cinta di orang yang tepat. Kemungkinan besar orang-orang dengan kartu The Judgment ini dia punya masa lalu yang kurang menyenangkan. Macam-macam sih di sini, mungkin dengan kisah cinta dia sebelumnya, atau lebih seringnya di sini karena ada figur ayah ibu anak. Mungkin di sini dia punya inner child yang masih terluka, masa kecil yang mungkin cukup berat mengenai kisah cinta orang tuanya. Mungkin dia datang dari keluarga yang broken home, atau mungkin dia anak tunggal sehingga dia nggak punya banyak orang untuk bisa membagikan perasaannya. Jadi ketika dia mendewasa, jatuh cinta, dia benar-benar ingin jatuh cinta di orang yang tepat, tidak mau mengulang kesalahan yang sama, tidak mau mengulang kisah yang sama, kayak gitu. Dan ada The High Priestess di sana. Dia orang yang sangat-sangat menjaga attitude, perilaku, spiritualitasnya bagus, anggun, berwibawa, cerdas juga udah pasti. Jadi di sini dia ingin memantaskan dirinya bahwa dia pantas bersanding dengan kamu, bahwa dia sudah siap untuk bersama dengan kamu. Kalau nanti pada akhirnya dia akan benar-benar meyakini perasaannya ini untuk jatuh cinta sama kamu, sepenuhnya membawa kamu ke sebuah petualangan yang baru bersama-sama, kayak gitu. Tapi so far di sini emang dia masih menatap kamu dari jauh untuk memastikan hatinya, karena ya masa lalunya cukup sulit sih di sini gitu. Jadi dia jatuh cinta tapi masih sangat-sangat dipikirkan sama dia. Dan kalian lihat di sini firasat apa yang dia rasakan mengenai kamu ya. Ada The Sun di sini, ya langsung kelihatan dia punya firasat bahwa bersama dengan kamu dia akan bahagia. Bersama dengan kamu dia siap untuk memulai sebuah kisah cinta, petualangan yang baru, yang penuh dengan warna-warni ceria, hangat seperti sinar matahari, ceria dengan banyak bunga matahari di sana. Yang mana dia di sini digambarkan seperti anak kecil yang polos ya, nggak pakai baju, dalam artian dia siap untuk memulai sebuah kisah tanpa harus membawa-bawa atau mengait-ngaitkan dengan ya di sini mungkin kisah yang lalu, baik kisahnya atau mungkin kisah bersama keluarganya, kayak gitu di sini. Jadi bener-bener memulai sesuatu yang baru. Bersama dengan kamu dia yakin dia akan semakin percaya diri. Bersama dengan kamu dia yakin dia akan sukses, baik di kisah cinta. Dan kalau misalnya kamu bisa menjadi support sistemnya dia akan yakin bahwa dia juga akan sukses di hal-hal lain, di pekerjaan mungkin, di perkuliahan dia gitu. Hal-hal yang berhubungan dengan kondisi umum lah, kayak gitu di sini. Jadi dia yakin bersama dengan kamu akan bisa saling membahagiakan ke depannya. Kemudian di sini ada The Tower. Tapi dia juga menyadari bahwa bersama dengan kamu ada banyak tantangannya. Jadi dia menyadari tantangan ini sejak awal, bahkan sebelum jadian sama kamu. Ya mungkin di sini kalau memang jarak antara kamu dan dia cukup jauh, jarak dalam arti sebenarnya ya, mungkin beda kota, beda negara, ini akan sangat menantang. Karena yang namanya pasangan LDR atau pasangan yang harus pacaran jarak jauh, pasti ujiannya lebih menantang lah dibanding pasangan-pasangan yang satu kota, yang gampang ketemuan gitu loh. Terutama lagi kalau mungkin dia menyadari bahwa love language atau bahasa cintanya dia bisa physical touch atau sentuhan fisik yang lebih bahagia kalau ada sentuhan, gandengan tangan, pelukan, cium, kayak gitu. Atau mungkin quality time yang bahagia kalau emang ketemu gitu, ketemu sekedar ngobrol, jalan-jalan di taman, atau sekedar mengerjakan rutinitas sehari-hari, ngerjakan tugas bareng, kayak gitu. Jadi di sini dia mengerti ada tantangan yang cukup berat bahkan sebelum jadian sama kamu. Atau mungkin di sini ada perbedaan yang cukup besar, misalnya agama, suku, status sosial, keluarga, kayak gitu di sini. Tapi dia lebih ke yakin bahwa dia bisa melalui ini semua. Ya, jadi di sini dia jatuh cinta tapi juga rasa ketakutannya atau cemasnya dia cukup tinggi di sini mengenai bahwa dia khawatir ketika dia jatuh cinta sama kamu, bersama dengan kamu, tapi juga harus menghadapi sesuatu yang sebesar ini. Ya orangnya tipe-tipe yang perfeksionis ya sepertinya, sehingga sudah memikirkan sejauh ini padahal ya belum terjadi gitu. Ada Temperance di sini ya. Ini kartu ini sering bercerita mengenai healing, sering bercerita mengenai memaafkan, mendamaikan hati, menerima sebuah keadaan. Jadi di sini pada akhirnya kalaupun dia pada akhirnya akan memutuskan untuk bersama dengan kamu, maju ke kamu, menyatakan perasaannya ke kamu, dia akan bisa menerima situasi ini, berdamai dengan situasi, menghadapi apapun yang akan terjadi di depan mata. Dan ini juga berhubungan dengan healing,
Seperti kukatakan tadi, kalau memang ada hal-hal di masa lalu dia yang cukup berat, menantang, dan emang harus ada healing ya, luka batin yang harus diobati, dia akan mengobati itu bersama dengan kamu. Dalam artian dia akan pelan-pelan mengobati luka batinnya yang menurut dia yakin bersama dengan kamu dia akan tersembuhkan luka batinnya. Sesuatu yang berhubungan dengan pesimis dia mengenai cinta, dia berharap bersama dengan kamu itu semua akan bisa dia lalui, menjadi orang yang lebih optimis lagi mengenai cinta, walaupun dia sadar juga bersama dengan kamu akan ada banyak tantangannya, kayak gitu. Terutama lagi kalau dia sudah yakin bahwa kamu akan berjuang bareng bersama dengan dia, maka dia butuh keyakinan itu. Ya, karena ya cukup berat sih di sini kehidupan dia sebelum bertemu dengan kamu. Ada Knight of Cups di sini. Kamu mungkin menyadari bahwa dia ini mulai menunjukkan tanda-tanda ingin semakin dekat sama kamu, mulai lebih akrab sama kamu, lebih terbuka, lebih banyak cerita mengenai dirinya, lebih sering ngajak kamu jalan-jalan berdua aja, mungkin nonton, habis itu ngobrol, makan di mana, atau sekedar jalan-jalan di taman kota kayak gitu. Yang mana dia ingin menjadi tempat yang nyaman bagi kamu untuk kamu curhat, kamu cerita apapun, kamu bisa cerita ke dia, membuat kamu sangat nyaman, datang sebagai orang yang romantis, plus juga bisa menjadi orang yang menjadi sahabat baiknya kamu gitu loh. Jadi di sini cinta yang manis, plus juga kalau kamu butuh cerita ke dia, dia akan sangat senang hati membantu kamu, mendengarkan cerita kamu. Kamu lagi ada masalah, kamu bisa cerita ke dia. Dia akan sangat bermanfaat, tetap ya. Ketika kamu minta tolong ke dia akan ngerasa, oh kamu minta tolong ke aku, berarti aku ada manfaatnya buat kamu. Kehadiranku ada manfaatnya buat kamu gitu loh. Jadi dia ngerasa pride atau harga dirinya semakin meningkat dengan kamu percaya ke dia untuk membantu masalah yang sedang kamu hadapi kayak gitu, membantu kamu memecahkan masalah kamu, maka dia akan happy banget kalau kamu percaya ke dia gitu ya. Jadi kamu bisa merasakan sendirilah kalau emang dia di sini selama ini sering membantu kamu, ya dia setulus itu memang ingin menjadi bagian dari hidup kamu yang membantu kamu gitu, support kamu, bikin kamu happy, bikin kamu merasa jatuh cinta, dilindungi, damai kayak gitulah ya. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Kalau kamu ingat di tarot tradisional, Ten of Pentacles ini sebenarnya adalah kartu yang sangat ramai. Dalam artian ada orang tua, ada pasangan, ada anak, ada rumah yang megah, uang yang banyak. Tapi aku nggak mengerti kenapa di deck ini Ten of Pentacles-nya sepi banget. Iya sih di sana ada banyak uang, 10 koin gitu ya, tapi seseorang ini sedang memunggungi gitu loh. Jadi di sini bisa aku katakan mungkin memang dia datang dari keluarga yang kurang harmonis dulunya, sehingga dia nggak ada kesempatan buat bercerita mengenai isi hatinya, mengenai masalah-masalahnya. Atau mungkin di sini dia anak yang dulunya hanya dikasih uang aja, sehingga dia ngerasa batinnya nih kosong. Dia merindukan seseorang yang bisa diajak berbagi, dan firasat dia mengenai kamu di sini dia berharap bahwa kamu bisa menjadi orang yang bisa menemani segala sisi sepinya dia, hati dia yang sangat sepi selama ini ya. Walaupun mungkin secara keuangan dia tercukupi, secara pendidikan dia baik-baik aja, tapi secara batin hati sepertinya ada yang kosong. Sepertinya dia memang merasa dia butuh seseorang yang bisa mengisi kekosongan di relung hatinya yang paling dalam. Gitu di sini ya. Terutama kalau memang sebelumnya dia datang dari keluarga yang ya mungkin gak harmonis ya, mungkin broken home orang tuanya, sehingga dia butuh sosok orang yang bisa membuat dia percaya lagi akan cinta. Terutama di sini percaya mengenai pernikahan, hidup yang bahagia, begitu firasat dia. Jadi ekspektasi dia cukup tinggi mengenai kisah cinta dia bersama dengan kamu, makanya di sini dia butuh waktu yang lebih untuk bisa memikirkan ini semua. Kemudian aku akan lihat lagi firasat apa lagi yang dia rasakan kepada kamu. Ada The World di sini yang menandakan bahwa ya selain dia yakin bahwa bersama dengan kamu dia akan berbahagia, dia merasa bahwa kamu bisa menjadi akhir dari perjalanan atau penemuan mengenai kisah cinta. Jadi dia berharap bersama dengan kamu bahwa kamu adalah orang terakhir yang ya udah, aku sudah menemukan kamu, aku udah nggak butuh orang lain lagi. Yuk bersama-sama mari kita ciptakan dunia kita, masa depan kita, kisah kita bersama-sama. Jadi kartu The World adalah kartu terakhir dari Arkana Mayor yang menandakan bahwa dia
udah di tahap yang aku tuh happy sama kamu. Aku bener-bener yakin bahwa kamu adalah orang yang bisa aku ajak bahagia bersama-sama, bisa aku ajak berjuang bersama-sama, saling mencintai, saling membahagiakan, saling menghormati, mengukir kisah kita bersama. Yang mana dia berharap bahwa di kisah ini dia akan mendapatkan nggak hanya kamu dan dia yang bahagia, tapi juga mendapat restu dari keluarga kamu, restu dari keluarga dia, dan sebagainya. Itu yang dia harapkan. Firasatnya sih dia berharap dia kedepannya bisa menggapai ini semua kayak gitu ya. Ada Queen of Cups di sini. Kalau misalnya kamu yang lagi nonton video ini adalah cewek, perempuan, dia punya firasat bahwa kamu adalah perempuan yang sangat hebat, perempuan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, hati kamu hangat. Dia melihat kamu punya potensi sebagai nanti kedepannya bisa menjadi pasangan yang sama-sama jadi partner gitu loh. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, tapi sama-sama menjadi pasangan ya, partner gitu loh, yang saling mencintai, saling support, memberi keamanan, stabilitas. Dan dia juga melihat bahwa kamu menjadi orang yang punya bakat, kemampuan untuk menjaga, menyayangi kamu, anak-anak terutama kayak gitu, memberikan keamanan yang luar biasa. Intuisi kamu bagus bagi dia kayak gitu. Kamu juga cakep, cantik gitu, keibuan banget gitu. Jadi firasat dia mengenai kamu seperti itu. Kamu sangat-sangat jago. Dan mungkin juga kalau misalnya kamu emang tipe perempuan yang perempuan banget, perempuan yang menjadi idaman para pria-pria yang jago masak, barangkali yang gak harus jago lah, bisa masak, sayang ke anak-anak, yang bisa merawat diri kamu dengan baik, yang ramah, humble, yang bisa mencintai keluarga kamu dengan baik, mencintai keluarga dia dengan baik. Dia merasa berfirasat bahwa kamu sebaik itu, sebaik hati itu, sebesar itu cintanya kamu, yang bisa kamu bagikan ke banyak orang kayak gitu ya. Jadi sini nilai positifnya sih, dia sangat-sangat berpositif thinking ya mengenai kamu sejak tadi. Nggak ada kartu yang aneh-aneh, semua kartunya bagus mengenai kamu. Kemudian di sini kecuali di Tower ya. Kalau di sini sih lebih kepada ketakutan dia sih di hatinya dia mengenai masa depannya bersama kamu, terutama jarak dan perbedaan dan sebagainya. Ada Six of Pentacles di sini. Kartu ini juga sering bercerita mengenai kesuksesan. Jadi dia berfirasat, berpikir, merasa bersama dengan kamu dia akan sukses di kisah cinta ini, di kehidupan dia ke depannya. Bersama dengan kamu dia berharap bahwa dia akan semakin bersemangat nih untuk hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas keuangan, karir, bisnis barangkali seperti itu. Dan dia juga merasa bahwa bersama dengan kamu juga bisa sama-sama berjuang bersama dengan dia, memperjuangkan kisah cinta ini, memperjuangkan masa depan kalian, sama-sama saling membangun stabilitas finansial kayak gitu. Jadi itu dia yang dia rasakan mengenai kamu. Kartunya bagus lagi. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada Knight of Swords. Selain Cups ada Swords di sini. Jadi di sini dia merasa bahwa bersama dengan kamu dia nggak hanya menjadi orang yang akan bermanis-manis bibir aja atau sekedar romantis-romantis, gombal-gombal gitu aja, tapi benar-benar akan beraksi. Ada aksi dia untuk membuat hubungan ini menjadi nyata, membuat hubungan ini semakin berjalan ke arah yang lebih baik ke depannya dan lebih pakai logika. Jadi di sini cukup seimbang sih aku katakan. Dia bersama kamu pakai perasaan, pakai hati mainnya, tapi juga pakai logika. Karena bagaimanapun juga cinta nggak hanya mengenai perasaan, tapi juga pikiran penting, logika penting, cinta penting, tapi juga hal-hal lain penting, restu keluarga, stabilitas finansial, stabilitas mental kamu dan dia, dan sebagainya. Itu sih yang akan dia perjuangkan di hubungan ini, dan dia berharap bahwa kamu juga akan berjuang. Kalau misalnya kedepannya dia akan benar-benar maju ke kamu. Kemudian ada Nine of Cups. Jadi di sini selain hal-hal yang akan dia perjuangkan mengenai keuangan yang berlimpah, dia juga akan memastikan bahwa bersama dengan kamu akan baik-baik aja. Kamu akan dilimpahi dengan banyak cinta, kebahagiaan, kenyamanan, dan sebagainya. Pokoknya yang indah-indah lah di sini. Ya, keamanan finansial, keamanan batin. Dia akan loyal ke kamu, setia, membuat kamu baik-baik aja, setiap hari merasa dicintai, memastikan bahwa kamu akan nyaman dalam pelukan dia, dan sebagainya. Itu sih yang bisa aku katakan mengenai firasat dia tentang kamu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Kemudian apakah yang akan dia lakukan mengenai hubungan ini ke depannya? Apakah dia akan benar-benar akan maju atau gimana? Ya. Sebentar. Ada Three of Pentacles. Kalau di sini so far sih beberapa waktu yang akan datang dia
akan lebih memilih untuk dekat ke kamu, masih jalur pertemanan atau persahabatan lah di sini. Dia bisa kukatakan juga masih akan sibuk di finansial dia, di pekerjaan, di keuangan, di pendidikan juga bisa, sehingga dia berharap bahwa kamu bisa mendukung dia di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini, terutama kalau memang dia punya banyak lingkup sosial, rekan bisnis, atau teman-teman kuliah yang memang akan mendukung perkembangan dia di bidang itu tadi. Pendidikan bisa, pekerjaan bisa, maka dia berharap kalaupun kedepannya memang kamu dan dia jadian, dia berharap kamu akan bisa menerima itu semua. Jadi jangan terlalu cemburu dengan teman-teman dia yang cukup banyak, terutama di pendidikan dan pekerjaan, karena bagi dia cinta penting, punya potensi atau punya prestasi di bidang pekerjaan dan pendidikan itu juga penting. Jadi dia berharap kamu bisa menjadi support sistemnya dia. Dan kalau kedepannya sih mengenai kamu dan dia, mungkin dia masih akan menjadi sahabat kamu dulu yang baik sebelum dia benar-benar akan menyatakan perasaannya ke kamu sih di sini. Dan dia akan melihat apakah kamu akan bisa support dia di hal-hal yang berhubungan dengan itu tadi, pendidikan, keuangan, dan juga pekerjaan dia, bisnisnya dia, kayak gitu. Lebih kepada support ya di sini, bukan yang lain-lain gitu. Lalu di sini ada King of Wands, kartunya keluar lagi. Ini kartu yang sama dengan kartu ini. Ya, sekali lagi dia sedang sibuk-sibuknya ingin memantaskan diri bahwa dia ingin maju ke kamu dalam kondisi yang sudah layak, sudah sudah stabil dengan hidupnya, stabil dengan perasaannya, finansialnya, bertanggung jawab pada dirinya sendiri sebelum nanti dia akan bertanggung jawab kepada hidup kamu. Kayak gitu di sini. Jadi ya dia masih santai-santai aja sih di sini, dalam artian tapi tetap dia ingin membuktikan bahwa dia menjadi orang yang bertanggung jawab, terutama kalau dia di sini adalah laki-laki. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Ya, dia sekali lagi sangat-sangat berharap bahwa kamu bisa memberi support, dukungan di hal-hal yang sedang dia usahakan, di pekerjaan terutama, di kuliah terutama. Dan ya, dia akan berusaha untuk membagi waktu yang adil, seimbang antara fokus dia sekarang di pekerjaan dan juga di hubungan cintanya dengan kamu. Dan sekali lagi, bersama dengan kamu, dia berharap bahwa hubungan ini benar-benar bisa dimulai dari nol. Jadi nggak perlu membawa-bawa masa lalu yang sudah berlalu mengenai kisah dia, kisah kamu, dijadikan pelajaran aja. Jadi dia berharap dia tidak menemukan fase di mana kamu membanding-bandingkan dia dengan mantan kamu, dan dia juga berharap dia sudah meninggalkan segala masa lalunya, nggak membanding-bandingkan kamu dengan mantan-mantannya kayak gitu. Jadi benar-benar mengusahakan hubungan ini sejak awal bersama-sama. Kayak gitu ya. Kemudian ada Queen of Pentacles. Dia juga berharap memastikan bahwa sebelum dia benar-benar maju ke kamu, menyatakan perasaannya, dia berharap bahwa kamu juga jatuh cinta sama dia. Jadi dia akan melihat kalau dia ngasih kamu perhatian, dia akan melihat nih kamu akan ngasih feedback nggak perhatian yang sama besarnya. Atau mungkin di sini apakah kamu ada chatting dia duluan, atau mungkin kamu ngajak dia jalan-jalan juga kayak gitu. Jadi dia ingin melihat umpan balik dari kamu, dan lebih dari itu semua, dia di sini juga melihat bahwa kamu selain menjadi Queen of Cups juga Queen of Pentacles, yang mana di sini kamu sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang, tapi kamu juga memahami bahwa kamu penyayang plus juga kamu mandiri, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, keuangan kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa ketika dia berjuang mengenai keuangan, dia berharap juga kamu punya kemandirian yang sama di hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Jadi dia sangat menghargai orang-orang yang memperjuangkan hidupnya, yang gak hanya duduk diam menunggu cinta datang, tapi juga bener-bener orang yang bisa mengembangkan potensi dirinya. Ini menjadi nilai plusnya kamu di mata dia, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada King of Swords. Ya, selain dia di sini emang tipe yang ambisius banget, dia orang yang sangat berani, bertanggung jawab, cerdas, logikanya bagus, dan ya di sini dia mengerti kok bahwa hubungan ini memang punya tantangan yang lebih berat, tantangan yang luar biasa. Maka dia memastikan bahwa dia akan pakai perasaan, tapi juga dia akan pakai logika gitu mainnya. Jadi kamu jangan kaget kalau dia lebih banyak pakai logika nanti ketika dia sudah bersama dengan kamu. Tapi ya dia pakai hati juga sih, cuma pada akhirnya dia akan pakai logika kayak gitu. Jadi jangan kaget. Tapi lebih dari itu semua, dia sangat-sangat berani orangnya ya. Berani dalam artian berani bertanggung jawab, berani untuk tegas, dan juga dia sosok pasangan, suami,
ayah yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya, buat pasangannya, kayak gitu di sini. Kalau kedepannya kamu dan dia sampai ke tahap pernikahan, kayak gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya juga. Di sini ada take your power back. Di dia, kondisi dia saat ini adalah dia sedang berusaha mengendalikan situasi, bukan situasi sih, perasaannya dia, memastikan bahwa apakah benar bersama dengan kamu dia akan bahagia. Jadi kalaupun dia akan yakin bahwa bersama dengan kamu dia akan bahagia, dia akan jalan, dia akan maju ke kamu untuk menyatakan perasaannya ke kamu. Dan dia di sini nggak mau orang lain mengambil kontrol atas perasaannya dia. Jadi kalaupun mungkin di sini mungkin teman-temannya mempertanyakan, kamu yakin kamu jatuh cinta sama dia, kamu gitu kan? Dia di sini ya, iya aku jatuh cinta dan aku akan memperjuangkan itu semua kayak gitu. Dan kalaupun di sini dia merasa bahwa sejak awal mungkin restu orang tua sulit buat turun, terutama kalau misalnya ada perbedaan yang besar antara kamu dan dia tetap akan maju ke kamu. Kalau dia sudah meyakini nih semua, kalau dia sudah selesai dengan pemikirannya untuk ya udah, ketika aku akan maju ke kamu, aku akan maju ke kamu, kayak gitu. Kemudian di sini ada, ini banyak sekali kata-kata take yang mengartikan bahwa ayo melangkah, ayo melangkah, ayo ambil tindakan, ayo ambil aksi. Maka ini menjadi PR-nya dia memang untuk keluar dari zona nyamannya dia. Kalau dia memang ingin mendapatkan cintanya kamu, kalau dia ingin mendapatkan perhatian dan hati kamu. Jadi di sini dia memang sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya untuk benar-benar maju, meyakini perasaannya terhadap kamu. Ya, terutama setelah pemikiran dia bahwa dia akan bahagia bersama dengan kamu dan lain-lainnya. Jadi hanya dia yang bisa ya mengendalikan apakah dia akan benar-benar maju ke kamu atau dia akan menghentikan perasaannya. Kemungkinannya sih di sini akan maju sih. Lalu di sini tinggalkan segala ketakutan di belakang. Jadi memang dia di sini karena kartunya tadi keluar The Tower, yang mana ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan. Kalau di sini kedepannya kalau dia semakin berani, dia akan meninggalkan segala ketakutannya ini untuk bisa membuat hubungan ini bersemi-semi, seperti bunga yang bersemi ya. Jadi berbunga-bunga kasmaran bersama dengan kamu. Jadi kasmarannya, jatuh cintanya ke kamu ini mengalahkan segala pemikiran kecemasannya dia, kayak gitu ya. Di sini bersama dengan kamu ya, dia akan berbunga-bunga ya, seperti kartu inilah, berbunga-bunga ya. Lalu kedepannya dia akan optimis mengenai kisah cintanya bersama dengan kamu, bahwa kalau misalnya dia ingin menciptakan sebuah hubungan yang indah, maka dia harus optimis, nggak bisa tidak boleh membawa-bawa masa lalunya yang pahit di kisah cinta ini ya. Yang pahit yang lalu jadikan pelajaran, jadikan bekal aja untuk sesuatu yang lebih indah ke depannya bersama dengan kamu, kayak gitu. Jadi dia sedang menumbuhkan rasa optimistiknya mengenai hubungan ini bersama dengan kamu ya. Lalu redirect your talk. Di sini dia ingin fokus kepada apa yang bisa dia usahakan mengenai hubungan ini bersama dengan kamu, tidak mengenai kecemasan atau ketakutan yang akan terjadi. Jadi memang dia ini emang tipe yang pencemas ya. Suka-suka muncullah rasa cemasnya, ketakutannya, tapi di sini dia akan bisa mengubah arah atau mungkin meyakinkan dirinya bahwa bersama dengan kamu akan baik-baik saja. Memang sih pasti akan ada ujian, pasti akan ada masalah yang datang. Ya namanya kisah cinta pasti demikian. Tapi ya selama dia yakin bersama dengan kamu, berjuang bareng ya, dia akan yakin semua akan baik-baik saja. Dan beberapa kartu lainnya akan aku lihat juga di sini. Ada get grounded ya, mengenai koneksi bersama dengan alam. Iya, seperti kukatakan tadi, dia di sini tipe orang yang sangat spiritual banget. Pemikiran dia tuh dalam banget. Jadi nggak sekedar jatuh cinta aja, tapi bener-bener dia pikirkan sedalam-dalamnya, batinnya, perasaannya, mentalnya, baru dia akan menyadari, oh ternyata benar aku lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga, ya udah aku akan maju, kayak gitu. Jadi sebelum dia bener-bener yakin bahwa dia jatuh cinta, dia belum akan maju ke kamu memang, kayak gitu di sini. Ya dia tipe orang yang sepertinya suka dengan alam ya, sangat-sangat mencintai keindahan alam, menghargai dirinya, pemikirannya. Makanya aku katakan tadi, dia bukan tipe orang yang punya banyak teman. Mungkin sahabat dia hanya 1-2 aja, tetapi dalam gitu loh persahabatannya. Nggak banyak orang yang bisa bersinergi dengan dia, bukan karena dianya menyebalkan, tapi justru karena dia sangat-sangat dewasa pola pikirnya.
yang mana mungkin teman-temannya nggak bisa menyeimbangkan itu semua. Maka ketika dia jatuh cinta sama kamu, dia ingin memastikan juga bahwa kamu bisa bersinergi dengan pola pikirnya, dengan pola pikirnya yang sudah mendewasa, mungkin pola pikirnya unik dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Bisa nggak kamu menerima itu semua, kayak gitu di sini yang dia pikirkan mengenai kamu. Kemudian di sini ada misalkan, bisa aku katakan dia di sini sedang merindukan sesuatu ya, merindukan rumah. Rumah di sini nggak selalu rumah tempat tinggal, tapi tempat di mana hatinya akan berlabuh, tempat di mana dia nyaman buat cerita, buat nangis, buat mencurahkan isi hatinya, menjadi diri dia seutuhnya. Dia kangen tempat itu yang nyaman. Maka dia berharap, firasatnya dia, bahwa kamu bisa menjadi rumah yang nyaman bagi dia, untuk mencurahkan isi hatinya, buat menjadi diri dia yang sebaik-baiknya. Plus di saat dia lagi sedih-sedihnya, dia bisa mencurahkan itu ke kamu tanpa dia harus merasa malu, merasa harga dirinya terluka, kayak gitu. Dan dia sangat mungkin memang dia ini datang dari keluarga yang sepi gitu ya. Mungkin dia di sini anak tunggal, atau mungkin memang datang dari keluarga yang kurang harmonis, broken home, sehingga dia sangat merindukan sebuah situasi yang penuh dengan cinta, kehangatan, kasih sayang, kayak gitu. Dan dia berharap bersama dengan kamu dia akan menemukan rumah yang nyaman itu. Begitu. Kemudian di sini ada align your life. Di sini dia merasa bahwa hidup dia baik-baik aja. Dia dari segi keuangan baik, pendidikan baik, tapi dia merasa bahwa ada yang kurang nih gitu. Mungkin di sini hatinya yang kosong ini, dia butuh seseorang, kisah cinta dan sebagainya. Maka di sini dia ingin menepis segala ketakutannya itu, karena banyak sekali ketakutan dia yang datang, untuk berani melangkah. Kalau memang dia ingin mempertahankan atau memperjuangkan kisah cintanya bersama dengan kamu. Jadi dia berusaha untuk menyusun kembali retakan-retakan, serpihan-serpihan hidupnya yang berantakan, dan dia berharap bersama dengan kamu dia bisa membangun kembali kehidupan yang lebih indah ke depannya, bersama-sama berjuang bareng gitu ya. Ada lip di sini. Ya, di sini dia sedang dalam masa dimana dia harus meyakinkan segala sesuatu dimulai dari langkah kecil. Dia harus berani dulu, menghilangkan kecemasannya, berani dulu untuk maju ke kamu, menyatakan perasaannya, dan semua akan baik-baik saja. Bahwa semesta akan menangkap dia ketika dia jatuh, dan dia yakin bahwa bersama dengan kamu akan bisa menopang dia di saat dia lagi jatuh, di saat dia lagi gak baik-baik aja, di saat dia lagi hancur. Dia berharap kamu bisa menopang dia, menjadi tempat yang nyaman ketika dia nangis, mendapat support dari kamu, gitulah intinya. Jadi di sini orang yang sepi banget sih. Kamu lagi dealing dengan orang yang hatinya sepi tapi merindukan kasih sayang yang hangat. Kayak gitu di sini ya. Cukup berat energinya dia, tapi dia baik kok ya, baik banget hatinya. Lalu di sini trust your path. Di sini dia berusaha untuk meyakinkan firasat dia bahwa dia akan baik-baik saja bersama dengan kamu. Dia lagi di jalan yang tepat, di jalur yang tepat bersama dengan kamu, bahwa ya dia akan memulai. Kelihatannya dia akan semakin yakin ke depannya untuk memulai sebuah kisah bersama dengan kamu. Begitu. Dan ya dia bener-bener butuh support sih di sini, terutama dari kamu, orang yang dia cintai. Dan apakah kamu akan menjadi supportnya dia? Kalau kamu memang bisa sekuat itu menemani dia, berjuang bareng bersama dengan dia, saling membahagiakan, saling mencintai, bisa aja terjadi. Kamu dan dia sama-sama melangkah di jalur yang sama, di tujuan yang sama, kayak gitu ya. Begitu. Dan aku akan lihat di sini beberapa charm, zodiak, inisial atau unsur nama, angka-angka dan yang lain-lainnya. Di sini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Gemini, ada Leo, Aquarius, Sagittarius, Taurus, ada Pisces, ada Scorpio, ada Cancer. Kalau misalnya zodiak kamu nggak ada atau zodiaknya, jangan sedih, masih ada unsur nama. Z, C, H, W, P, G, A, K, T, I, N,
dan M. Kemudian ini ada beberapa angka. Angka ini bisa tanggal lahir, tanggal ketemu, tanggal spesial, atau angka-angka spesial yang hanya kamu dan dia yang tahu ya. Ada 1, 14, 3, 17, 0, lalu ada 10, ada 18, ada 7, ada 31, ada 27. Dan aku akan lihat beberapa spesifikasi lainnya. Ini bisa dia, bisa kamu ya. Kita akan lihat bareng. Ada penulis di sini. Jadi gini, kemungkinannya dia ini orang yang suka nulis. Suka nulis di sini nggak selalu nulis tulisan tangan, tapi mungkin di sini dia orang yang suka nulis puisi, menulis cerpen, novel, penulis buku barangkali, atau mungkin pekerjaan dia berhubungan dengan editorial di koran, di media online, sesuatu yang berhubungan dengan tulis menulis ya di sini. Atau di sini fiksi, bisa non fiksi kayak gitu. Jadi berhubungan dengan tulis menulis, karya dalam bentuk tulisan lebih tepatnya ya. Atau mungkin di sini bahasa cinta dia adalah word of affirmation ya. Jadi kata-kata cinta, kata-kata pujian menjadi bahasa cintanya dia di sini ya. Kemudian di sini ada kereta. Di sini kemungkinan pertemuan kamu dan dia berhubungan dengan kereta. Mungkin kemudian dia tim LDR yang harus ketemu dengan kereta, atau mungkin ada kisah spesial kamu dan dia mengenai kereta, atau mungkin kamu dan dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan transportasi, terutama kereta dan sebagainya kayak gitu. Atau mungkin dia memakai kereta, KRL atau MRT dalam kesehariannya, kayak gitu juga bisa. Kemudian di sini ada ini desain ya. Jadi kemungkinan dia ini bekerja di bidang desain grafis, membuat desain-desain poster, desain-desain gambar-gambar, lukisan, karya seni yang berupa gambar, ya macam-macam lah. Jadi di sini desain grafis baik dari kanvas atau mungkin dari digital dan sebagainya. Atau dia punya ketertarikan di hal-hal yang berhubungan dengan seni lukis, gambar, poster, artwork gitu. Kemudian di sini ada pohon-pohon. Kalau di sini kemungkinan dia sangat suka aktivitas outdoor, di luar rumah dibandingkan di dalam ruangan gitu loh. Jadi mungkin dia suka jalan-jalannya ke taman kota, ke hutan, ke pegunungan yang alam banget lah gitu. Kemudian di sini ada silent dalam artian gini. Seperti aku katakan tadi, dia bukan tipe orang yang berisik ya. Dia tipe orang yang kalau misalnya lagi kumpul, mungkin dia orang yang paling pendiam kelihatannya. Tapi pendiam di sini bukan berarti dia bodoh, kuper atau gimana, tapi emang dia tipe yang nggak suka pamer. Sekaya apapun dia, sebanyak apapun uangnya, sesukses apapun dia nggak gampang pamer. Bahkan dia nggak suka pamer, karena bagi dia pencapaian dia ya sudah dinikmati untuk diri dia sendiri dan orang-orang yang dia sayang. Pamer-pamer nggak penting, dan bagi dia nggak suka keributan, dia lebih cinta damai gitu loh. Jadi dia lebih suka memperhatikan, mendengarkan dibandingkan cuap-cuap sesuatu yang nggak jelas, yang nggak penting. Apalagi sampai ngomongin orang, dia nggak suka banget, dia anti ngomongin orang. Fotografer, mungkin dia di sini suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan fotografi, mungkin dia suka mengambil foto, mungkin di sini dia punya sense yang bagus atau apa ya, rasa yang bagus. Ketika motret, hasil potretnya bagus walaupun dia di sini nggak kursus, atau mungkin memang pekerjaan dia berhubungan dengan fotografi, foto alam, foto model dan sebagainya. Ada alat musik di sini, sangat mungkin dia jago main alat musik. Apapun, mungkin bisa gitar, piano, biola, trompet, apapun lah di sini yang berhubungan dengan alat musik, atau dia punya ketertarikan yang sangat besar mengenai musik, alat musik terutama. Ada di sini Eropa ya, Menara Eiffel dan ada Big Ben di sana. Ini dia bisa aja orang yang lagi kuliah di Eropa, kerja di Eropa, atau mungkin pendidikan atau pekerjaan dia berhubungan dengan Eropa, orang Eropa, atau mungkin dia punya ketertarikan dengan Eropa, mungkin makanannya, dia ingin liburan ke sana, punya impian tinggal di sana dan sebagainya. Jadi di sini negara Eropa kan banyak ya, ada Inggris lah, Prancis, Swiss, Belgia dan sebagainya.
Ya, kemudian di sini ada lambang infinity yang menandakan bahwa hubungan ini sangat unik. Sangat mungkin di sini berhubungan dengan past life. Mungkin kamu dan dia pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, atau mungkin di sini hubungan kamu dan dia ini ya soulmate bisa, karmic bisa, twin flame bisa. Jadi di sini hubungan yang benar-benar akan menggembleng kedewasaan kamu, pola pikir kamu dan sebagainya. Makanya di sini dia punya banyak kecemasan, ketakutan karena memang hubungan kamu dan dia ini cukup menantang dibandingkan hubungan dengan teman-teman kamu ya. Tapi bukan berarti hubungannya berat, bisa kok dijalani selama kamu dan dia sama-sama saling support. Lalu di sini ada sepeda, sangat mungkin juga dia di sini tertarik dengan sepeda, atau memang suka olahraga sepeda, pekerjaan dia berhubungan dengan sepeda dan sebagainya. Suka olahraga juga barangkali kayak gitu ya. Kemudian di sini ada buku di sini ya, makinlah kelihatan bahwa dia ini selain suka menulis cerita, puisi dan sebagainya, dia sangat suka baca buku. Baca buku di sini bisa aja bukunya buku beneran atau buku digital. Dan dia sangat suka menambah informasi, makanya nggak heran keluarnya The High Priestess. Pinter orangnya, sangat menghargai ilmu pengetahuan. Maka di sini dia akan memastikan juga dia akan bersama dengan orang kamu yang menghargai ilmu pengetahuan. Dia sangat benci hoax atau berita-berita palsu yang nggak digali lagi informasinya ini bener apa enggak kayak gitu. Dan di sini bukunya macam-macam, bisa aja dia memang bekerja di bidang ilmu pendidikan, mungkin dia guru, dosen ya, ilmuwan kayak gitu yang sangat-sangat menghargai riset, penelitian, informasi yang banyak gitu. Di sini bisa juga buku non fiksi sih, mungkin novel-novel kayak gitu juga bisa. Iya, di sini semakin menunjukkan ya orangnya sangat-sangat dewasa, pola pikirnya pinter, cerdas, berwibawa, nggak banyak omong, nggak banyak tingkah, tapi keren banget. Nah, kalau dari bentuk tubuh, mungkin di sini bentuk tubuhnya ya nggak gemuk, nggak kurus, ideal lah di sini. Baik laki-laki atau perempuan, bentuk tubuhnya sesuai lah, proporsional gitu, sesuai dengan tinggi badannya, proporsional lah intinya di sini. Dan satu lagi ada cooking. Jadi sangat mungkin di sini dia atau kamu hobi masak, jago masak, dan sangat-sangat menyukai sesuatu yang berhubungan dengan kuliner. Mungkin dia di sini suka dengan wisata kuliner, atau mungkin lebih menghargai masakan-masakan rumahan. Dia sangat nyaman dengan masakan rumahan. Mungkin dia akan memberikan kamu hadiah bahasa cinta, dia masakin kamu apa kayak gitulah di sini ya. Jadi dia ya jagolah, sedikit banyak jago masak, dan dia sangat menghargai orang-orang yang bisa masak karena bagi dia masak adalah bagian dari kehidupan karena kita semua butuh makan. Maka dia sangat menghargai orang-orang yang menghargai makanan, yang nggak buang-buang makanan, yang ya menghargai memasak sesuatu dengan effort, dengan cinta, yang nggak sekedar masak aja kayak gitu. Dan ya itu yang bisa aku reading mengenai dia dan juga firasat dia mengenai kamu. So far semuanya baik-baik aja, dan semoga bersama dengan dia kamu menemukan banyak kebahagiaan, pelajaran hidup yang banyak, dan juga dilimpahi cinta yang banyak juga. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Buat teman-teman di sini, sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.